Yesaya pasal 60 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, saudara, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat ini berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, kenapa dikatakan ayat ini bangkitlah? Sebab manusia yang hidup di dalam kegelapan itu lumpuh. Saya beri contoh, kalau tiba-tiba di ruangan ini mati lampu, saudara, maka saya percaya kita semua nggak bisa bergerak. Mungkin kita akan bergerak sambil meraba-raba karena tidak ada terang. Orang yang hidup di dalam kegelapan itu main tabrak sana, main tabrak sini. Orang yang hidup di dalam kegelapan, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Keadaannya stuck, dia berhenti, dia lumpuh di situ sebab tidak ada terang. Ayat ini dengan jelas berkata, bangkitlah menjadi terang, dan ya, kita harus bermazmur bagi Tuhan. Bangkit menjadi terang, sebab terangmu datang dan terang Tuhan, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, saya percaya kita itu bisa mengalami kebangkitan dan hidup menjadi terang hanya kalau ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, encounter with God. Ya, ada banyak orang mengaku Kristen, Katolik, tapi juga banyak di antara mereka yang masih hidup di dalam kegelapan. Ayat ini berkata, bangkit, Papua bangkit, supaya hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi tanah kelahiran kita, saudara. Ya, nggak menjadi jaminan kita ini disebut Kristen, Katolik, kalau hidup kita tidak menjadi berkat. Ya, tidak ada terang Tuhan di dalam diri kita. Kita harus melihat dunia ini. Saya tadi malam di bandara di Jakarta, pesawat kami jam 00. Kami duduk di di lounge, saudara. Haleluya. Saudara, ya, kita duduk di lounge. Saya hanya duduk beberapa jam di situ. Saya mendengar berita. Pertama, seorang istri membunuh suaminya karena judi online. Kedua berita, ada seorang suami yang gantung diri di dapur. Lalu dia tulis surat kepada istrinya, surat wasiat, aku terlibat pinjaman online dan rumah ini sudah aku gadaikan di bank. Saya nonton berita itu, ada anak sekolah yang dianiaya, dibunuh, mayatnya dibuang ke sungai. Ketika saya menonton itu, saudara, saya melihat kenapa semua itu bisa terjadi. Dosa demi dosa, kejahatan demi kejahatan terjadi. Semua agama mengajarkan yang baik. Tapi kalau orang hanya sekedar beragama tapi tidak bertemu Tuhan, ini yang menjadi celaka, saudara. Ketika orang mengalami terang Tuhan, maka hidup kita pasti berubah. Alkitab berkata begini, saudara, di dalam surat Yakobus, engkau percaya ada Allah, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau iman kita hanya sampai dipercaya bahwa Tuhan itu ada, maaf saudara, setan juga percaya. Kalau level iman kita hanya percaya, maka kita ini satu level sama setan. Jangan menertawakan diri sendiri. Ya, ini Alkitab yang ngomong. Kalau engkau percaya hanya ada satu Allah, ada Tuhan di dunia ini, itu baik kata Alkitab. Tapi setan juga percaya akan hal itu.
dipercaya, maka level iman kita satu level sama Setan. Saya takutnya justru setan lebih rohani dari kita. Hati-hati saudara. Ada Pak Pendeta jalan di kuburan, ketemu kuntilanak, dia lari terbit-bit, setan, lari dia. Kuntilanak lihat Pak Pendeta sambil ngomong gini, darah Yesus. Jadi lebih rohani mana? Setan atau Pak Pendeta? Setan. Gak apa-apa saya ngomongin Pak Pendeta, karena saya juga pendeta toh. Gak ada yang marah toh. Jadi saudara, beriman, menjadi terang, membawa damai, hidup berdampak itu tidak bisa dilihat dari status kita, keagamaan kita. Kita boleh punya titel yang berderet-deret, kita boleh punya gelar, mau pendeta, mau majelis, mau romo. Tapi kalau engkau hidup di dalam kegelapan dan tidak ada terang Tuhan dalam dirimu, maka kau satu level sama. Bukan saya yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Ya. Maka orang yang menyebut dirinya anak Tuhan, dia harus berjumpa dengan terang Tuhan. Dan ketika kita berjumpa dengan terang Tuhan, hidup kita berubah. Apa yang menyebabkan manusia itu saling bunuh, saling ribut? Ini sebentar lagi pilkada. Tapi saya bersyukur, ya, saya mendengar dari panitia mereka berkata, pemerintah daerah di sini percaya bahwa kedamaian itu bisa terjadi hanya karena campur tangan Tuhan. Amin, saudara. Makanya diadakan acara-acara keagamaan, memang benar itu paling tepat, Pak. Saya berdoa semua pemimpin di Indonesia juga punya pikiran yang sama dengan Bapak. Ya, karena kalau kita hanya kasih tahu tanpa umat itu bertemu Tuhan, maka sia-sia. Nggak ada yang bisa merubah manusia. Semua agama mengajarkan yang baik. Ya, tapi kalau kita cuma sampai diajaran buat apa, saudara? Kenapa terjadi pembunuhan, pertikaian, perselingkuhan, persinahan, kenajisan? Semua akibat dari manusia yang hidup di dalam kegelapan. Kita perlu terang, supaya ketika terang itu datang, terlihat semua, saudara. Ya, sebab semua yang ada dalam terang itu ditelanjangi. Orang kalau hidup dalam terang, saudara, dia nggak bisa sembarangan karena semuanya terlihat. Bapak-bapak yang sudah hidup di dalam terang, itu handphonenya nggak dipasang password yang istrinya nggak tahu. Amin, ibu-ibu. Ya, bapak-bapak ada di sini yang istrinya nggak tahu password HP suaminya? Banyak. Nggak ada ya. Semua bapak-bapak di Papua ini sudah bertobat. Amin. Amin. Insya Allah. Ya. Tambah kita hidup dalam terang, nggak ada yang perlu kita sembunyikan. Sekarang yang namanya perselingkuhan, ya, ada bapak-bapak saudara HP-nya, ya, ditulis Yanto, padahal Yanti. Ya, malam-malam telepon berdering terus, istrinya lihat jam 10 malam kok telepon. Dilihat begini, tukang sedot WC. Istrinya tanya, Pak, kok malam-malam tukang sedot WC telepon kamu terus tuh kenapa? Ini gelap, ini gelap. Ya, saya mau bicara tentang damai. Kalau kita menginginkan damai di kota kita, di bangsa kita, semua dimulai dari diri kita. Pertama, di dalam keluarga kita dulu. Katakan amin. Jangan cuma amin-amin di sini, pulang bilang lakukan. Kadang orang Kristen tuh gitu di gereja amin kenceng. Kalau di gereja nyanyi kita buat iblis gemetar, sampai di rumah iblis buat kita gemetar. Atau boleh iblis begging. Tobat, saudara. Sebab ketika ada terang Tuhan dalam hidup kita, maka kita ini ya hidup di dalam kegelapan. Tapi saya pengen kita
kita baca Yohanes pasal yang ketiga ayat 19 sampai 21. Yohanes 3 ayat 19 sampai 21, firman Tuhan berkata begini. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka itu jahat. Barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Terang itu sudah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih mencintai kegelapan. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatannya itu adalah jahat. Ya, bagaimana kita bisa bersinar? Bagaimana kita bisa bangkit kalau tidak ada terang dalam hidup kita? Bapak-bapak, engkau bisa sukses di dalam karir, tapi kalau engkau gagal dalam hubunganmu dengan Tuhan, maaf, engkau sudah gagal sampai pada kekekalan. Kita berdoa supaya para pemimpin yang akan terpilih di pilkada benar-benar orang yang takut akan Tuhan. Amin. Karena pilkada dengan pilkade itu beda tipis. Ya, kalau pilkade itu lupa jadi, kalau pilkada jadi lupa. Tapi di sini tidak. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Kita berdoa ya supaya para pemimpin daerah yang akan dipilih benar-benar orang yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan, sehingga dia melakukan semuanya untuk manusia seolah-olah untuk Tuhan. Saudara, mari kita mulai belajar dari diri kita sendiri dulu. Jangan membenci terang. Satu saat kita semuanya akan mati. Saya satu saat pelayanan di satu daerah, saudara. Lalu ada pejabat datang menemui saya di salah satu ruangan. Dia datang, dia bilang begini sama saya, Bu Pendeta, saya minta didoakan. Kenapa Pak? Saya ini semua dosa saya sudah bisa hindari. Saya sekarang sudah tidak merokok, saya sudah tidak minum, saya sudah tidak judi. Tapi yang satu ini tidak bisa, Bu Pendeta. Apa? Kelemahan saya itu di perempuan. Saya bilang itu bukan kelemahan Pak, berarti kelebihan. Kelemahan itu dapat sama apa? Kalau kelebihan itu ya sukanya yang lebih. Terus kenapa Pak? Saya ini setiap kali tugas ke Jakarta, Ibu Pendeta, kan istri saya tidak ikut. Terus ini pesawat baru mau landing ini, baru diumumin sebentar lagi kita akan segera mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Saya ini sudah kepengen hidupin HP, sudah pengen suruh perempuan datang ke hotel. Kenapa begitu Ibu Pendeta ya? Saya sudah didoakan sama beberapa pendeta Ibu. Nah terus Bapak nemuin saya kenapa? Saya mau minta didoakan. Saya bilang Pak, biar saya tumpang kaki sama Bapak. Jangan kan tumpang tangan, tumpang kaki Pak. Kalau kau tidak mau bertobat, tidak bisa. Saya nggak mau berdoa buat Bapak, karena sudah banyak pendeta yang berdoa buat Bapak. Oke, kalau begitu Ibu kasih saya pesan satu saja supaya saya bisa ingat-ingat. Saya bilang begini Pak, kalau kau mau berbuat dosa, kau itu kan pejabat loh, kau pejabat. Kalau kau mau berbuat dosa, ingat pesan saya Pak. Kau lagi selingkuh sama perempuan di hotel, tiba-tiba malaikat datang, urat jantungmu satu digunting. Terus kau mati serangan jantung di kamar hotel. Terus nanti namamu keluar di surat kabar. Jadi Bapak pilih masuk neraka, masuk surga atau masuk koran. Lalu dia bilang, aduh Ibu Pendeta, jangan ngomong begitu. Saya bilang, habis saya mau ngomong apa sama Bapak? Bolak-balik semua pendeta udah doain Bapak. Kalau orang suka tinggal dalam kegelapan, dia akan membenci terang. Ya, sebab dia lebih suka melakukan dosa.
Saya berdoa Papua, kita ini saudara harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hidup di dalam terang Tuhan, karena kita ini satu saat semua akan mati dan akan berhadapan dengan takhta pengadilan Allah. Katakan amin. Mau siapapun kita, mau saudara sebagai masyarakat, mau bapak-bapak sebagai pejabat, mau saya sebagai pendeta, mau pastor sebagai pemimpin agama Katolik, kita semua akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Tuhan, di mana kita di sana harus memberikan pertanggungan jawab atas seluruh hidup kita, saudara. Mari kita berdoa. Bagaimana supaya Papua ini damai? Dosa itu adalah penghancur hidup manusia. Saya baca berita, nonton di TV di Jakarta. Suami bunuh istri, lalu dagingnya dijual di pinggir jalan ke tetangga-tetangga. Daging istrinya, saudara. Ini terjadi bukan di luar negeri loh, di Indonesia. Kita harusnya menangis melihat kejahatan yang begitu rupa di atas bangsa kita. Para pemimpin agama harus mengajak umatnya untuk bertemu dengan Tuhan, encounter with God. Karena hanya ketika manusia berjumpa dengan Tuhan, maka perubahan itu bisa terjadi. Waktu ada pertobatan, maka Tuhan meluputkan tanah kita dari bencana. Tuhan meluputkan tanah kita, rakyat kita dari semua hal-hal penghukuman dan murka Allah. Dan apa yang menyenangkan hati Tuhan? Bukan uang kita, saudara, tetapi pertobatan kita. Waktu kita menangis di kaki Tuhan, memohon pengampunan bagi bangsa ini, membawa hidup kita di dalam kebenaran dan terang Tuhan, maka hati Tuhan itu akan luluh dan Dia akan mengasihi tanah kita. Ingat Bapak Ibu, saat kita berada di dalam terang, kita baru mengerti tentang kebenaran, bahwa ternyata membunuh sesama manusia itu jahat dan keji di mata Tuhan. Sebab Alkitab berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukan sesama kita manusia, tapi musuh kita adalah iblis, roh jahat yang ada di udara, bukan sesamamu manusia. Katakan, jangan benci sesamamu manusia. Karena waktu kau benci orang lain, setan sudah berhasil menghasut hidupmu. Jangan benci istrimu, jangan benci suamimu, jangan benci anakmu, tapi bencilah roh jahat yang ada di dalam dia. Dan kau harus berdoa buat dia. Makanya Yesus mengajarkan, jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yesus bilang, kalau ada orang berbuat jahat padamu, doakan orang itu, mintalah berkat bagi dia. Dan itu tidak mudah, tapi sebagai pengikut Kristus, kita harus mampu melakukan itu. Saya mau bertanya, orang Kristen di sini yang sudah berdoa bagi musuhmu, berapa banyak? Angkat tangan. Puji Tuhan, sudah banyak. Saya mau tanya dulu, doanya apa? Ampun. Nah ini perlu ini ketahui doanya apa. Saya berdoa, Bu, Tuhan, aku tidak bisa balas dia Tuhan. Tapi kalau kau yang balas 7 kali lipat Tuhan. Berdoa kau. Tuhan tidak suruh kita berdoa begitu. Tuhan bilang sekalipun orang berbuat jahat kepada kita, berdoa, mintalah berkat bagi orang itu. Tuhan, aku mengampuni dia. Saudara, kalau kita semua hidup dalam terang Kristus, kita berbangsa, kita bernegara, ya, siapapun yang terpilih, justru hari-hari ini kita harus berdoa supaya yang terpilih adalah orang yang tepat, yang akan membawa Papua ini maju, yang akan membawa Papua ini bersinar, yang akan membawa Papua ini diberkati oleh Tuhan. Papua ini tanah yang sangat kaya, tanah yang diberkati. Karena itu mari kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Mari kita menangis kepada Tuhan bagi tanah ini. Biar tidak ada lagi di tanah ini pertikaian, pembunuhan, kemabukan, kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Sebab semua hal itu adalah perbuatan kegelapan yang akan dapat membawa
membawa murka Tuhan turun atas tanah kita. Saudara, kita berdoa supaya sungguh-sungguh tanah ini diberkati kekayaan alam yang begitu luar biasa. Saya setiap kali berdoa buat Papua, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya mengasihi saudara-saudara saya yang ada di Papua. Saya selalu berdoa, Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni semua umat-Mu yang ada di tanah Papua dengan segala dosa-dosa dan kegelapan yang masih mereka hidupi. Ampuni Tuhan kalau anak-anak-Mu membenci terang-Mu dan tidak mau datang kepada terang itu. Tapi biar malam ini saudara, kita sungguh-sungguh berdoa dan kebangunan rohani itu boleh terjadi di tanah ini. Sehingga hujan pertobatan tercurah. Doa-doa kita menembus surga dan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Satu pesan saya, ingat Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Dan memang kita tidak perlu tahu karena itu rahasia Tuhan. Tapi bagian kita, kalau kita masih hidup sampai hari ini, mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya pengen kita merenung sebentar sebelum nanti pastor akan sambung firman ini. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bersyafaat bagi tanah Papua ini Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah memberkati tanah kami dengan kekayaan alam yang begitu luar biasa. Kalau masih ada kutuk di atas tanah ini Tuhan akibat dosa dan pemberontakan kami berdiri malam hari ini di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Kalau kami anak-anak-Mu menyakiti hati-Mu di tanah ini dengan dosa percabulan, kenajisan, kemabukan, kebencian, kebunuhan, ada pertumpahan darah, kami tahu Tuhan membenci semua hal-hal kegelapan itu. Kami sama-sama menaikkan doa malam hari ini dari tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang melihat dan mendengar air mata kami. Biar hujan pertobatan tercurah atas tanah ini Tuhan. Ampuni tanah kami Tuhan, ampuni Bapa. Kami berdoa setiap kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk perpecahan yang ada di atas tanah ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ganti Tuhan dengan damai sejahtera. Ganti Tuhan dengan ketenangan, dengan kemakmuran yang dari Tuhan. Kami juga mengangkat tangan bagi setiap pejabat-pejabat-Mu yang ada di kota ini Tuhan. Beri roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka menghormati Tuhan, menghormati pernikahan, tidak ada perselingkuhan. Mereka menghormati dan menjunjung tinggi kekudusan. Sebab satu saat mereka akan memberi pertanggungan jawab atas setiap jabatan yang sudah Tuhan beri di atas tanah ini. Biarlah para pejabat, para calon-calon pilkada Tuhan, kami berdoa, taruh roh takut akan Allah dalam hidup mereka, supaya tanah ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tahu Engkau sendiri akan meneruskan setiap firman-Mu atas kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan Roh Kudus yang akan menyampaikan firman ini, bahwa hidup kami Tuhan selalu ada di dalam perkenan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan
masuk tata sucinya.